Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Yang kami hormati Rektor IDE, Institut Digital Ekonomi LPKIA, yang kami hormati para pembicara yang luar biasa pagi ini, yang kami hormati di data kami ini banyak sekali para dosen, guru, dan juga anak-anak SMA, SMK yang kami banggakan. Atas nama LPKIA kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kepesertaan Bapak Ibu adik-adik pada kegiatan webinar nasional Institut Digital Ekonomi LPKIA. Sesuai dengan komitmen LPKIA untuk terus mendukung program pemerintah yaitu literasi digital Indonesia, dan antara lain pada kesempatan kali ini adalah dukungan wawasan teknologi informasi bagi para pelaku UMKM pemula atau sering disebut dengan startup. Karena kebangkitan sektor UMKM dapat berdampak dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, sektor ini memang sudah menjadi tulang punggung tanah air. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebut jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto mencapai 64,19 juta dan 61,97% atau senilai 8,6 triliun. Sektor bisnis UMKM memiliki peranan terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, terlihat dengan kemampuannya juga untuk menyerap 97% tenaga kerja dan mengintegrasikan investasi sebesar 60,4%. Maka pimpinan LPKIA sepakat untuk menyelenggarakan webinar nasional dengan topik peluang dan tantangan pengusaha pemula di era digital. Hal ini sejalan dengan basis pendidikan Institut Digital Ekonomi LPKIA, yaitu pendidikan komputer untuk bisnis. Kami juga sangat bersyukur ketika kegiatan ini kami sampaikan kepada para pembicara, kami mendapat dukungan yang sangat positif dari Bapak Ono Purbo sebagai salah satu pakar IT terbaik yang dimiliki Indonesia yang kita banggakan. Kemudian ada Mas Dian Erlanda, putra tokoh muda usia yang hebat dari Google Gapura Digital dan sekaligus Direktur PT Hebat Artatama Indonesia. Hadir juga Mbak Aviana Elizabeth Oti, gadis cantik yang luar biasa juga selaku City General Manager GrabFood dan GrabMart. Dan Kang Novi Setia Nurfiat, lulusan LPKIA yang kami banggakan, yang telah terpilih sebagai juara ASEAN Youth Award 2017 dan telah memiliki beberapa perusahaan sekaligus. Terima kasih atas nama LPKIA dan seluruh peserta, karena Pak Ono dan seluruh pembicara hebat saat ini berkenan untuk berbagi tips mereka pada kesempatan yang luar biasa pagi ini. Dan ternyata dapat saya sampaikan, kegiatan ini pun disambut antusias oleh para startup UMKM Indonesia ataupun para calon startup, karena tercatat telah mendaftarkan diri lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia. Tidak berpanjang kata, kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang demikian antusias. Selamat mengikuti dan tentunya mengikuti jejak sukses para pembicara kita. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Jennifer yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Institut Digital Ekonomi LPKIA kepada Ibu Dr. Berta Musti MM, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita dapat berkumpul bertatap maya di webinar dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun di tengah-tengah masa PPKM level 3 sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Pimpinan LPKIA, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian peserta webinar. Webinar kali ini adalah webinar pertama yang diselenggarakan oleh Institut Digital Ekonomi LPKIA. Karena memang Institut Digital Ekonomi LPKIA atau kita singkat IDE LPKIA baru diresmikan operasionalisasinya pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Jadi IDE LPKIA ini merupakan gabungan dari Politeknik Komputer Niaga LPKIA dan STIMIK LPKIA yang sebetulnya telah beroperasi sejak tahun 2000. Keilmuan dasar yang didalami IDE ini masih sama, yaitu komputer bisnis atau lebih spesifiknya sekarang disebut digital ekonomi. Dengan berubahnya menjadi institut, maka program studi sarjananya bertambah menjadi 4 prodi. Kalau yang lalu itu hanya prodi S1 Teknik Informatika dan Sistem Informasi, sekarang ditambah dengan prodi S1 Akuntansi dan S1 Administrasi Bisnis. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta webinar yang saya hormati, salah satu bagian dari visi IDE LPKIA adalah lulusannya mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. Kata bekerja yang dimaksud di situ adalah bekerja sebagai intrapreneur atau profesional yang bekerja di suatu perusahaan, atau bekerja sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha. Nah, sejak muncul gagasan didirikannya Institut Digital Ekonomi LPKIA, kami bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pemerintah meningkatkan SDM Indonesia yang menggerakkan ekonomi digital dan industri 4.0 menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pada akhir tahun 2021 disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa Indonesia mempunyai potensi dan daya untuk menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara. Diperkirakan mencapai 124 miliar US dollar pada tahun 2025. Itu setara dengan 40% total nilai ekonomi digital Asia Tenggara. Dan saat ini Indonesia memiliki 2.319 startup, artinya kelima terbesar di dunia. Menciptakan kekuatan ekonomi digital merupakan perjuangan kita semua, bukan hanya pemerintah. Dan ini dimulai dari menciptakan solusi digital di berbagai sektor. Pertumbuhan pasar digital di Indonesia ini juga dipercepat dengan adanya pandemi. Tantangannya, Bapak Ibu, adalah bagaimana menyiapkan talenta digital dalam jumlah besar dan dalam waktu yang cepat. Nah, dalam rangka itulah IDE LPKIA menyelenggarakan webinar yang bertema peluang dan tantangan pengusaha pemula di era digital. Syukur alhamdulillah pada webinar hari ini hadir seorang pakar ahli komputer dan IT Indonesia, yaitu Bapak Ono Purbo. Pak Ono, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya sebagai pembicara di webinar ini. Kemudian juga hadir pengusaha sukses
atau para pelaku startup company yang memanfaatkan teknologi digital. Di sini tadi disebutkan oleh Ibu Jennifer juga ada Mas Brian Erlanda Putra dari Google Gapura Digital dan sekaligus Direktur PT Hebat Arta Tama Indonesia. Terima kasih Mas Brian. Kemudian juga ada wanita muda cantik ini, Mbak Aviana Elizabeth Audrey, yang saat ini menjabat sebagai City General Manager GrabFood dan GrabMart. Dan juga tidak kalah pentingnya ini Kang Novi Setia Nurfiat, ini adalah lulusan LPKIA yang kami banggakan, yang tadi sudah disebutkan prestasinya banyak sebagai juara ASEAN Youth Award 2017 dan juga memiliki beberapa perusahaan. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam webinar sebagai pemateri hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Digital, Bapak Andi Victor, yang nanti akan memoderasi webinar ini. Dan juga pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang dipimpin oleh Ibu Jennifer Yunani atas kerja kerasnya hingga webinar ini dapat terselenggara dengan baik. Kepada seluruh peserta webinar, alumni, mahasiswa, para dosen, dan juga semua yang tertarik kepada pemanfaatan digital untuk pengembangan bisnis di Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti seminar yang pasti akan memberi wawasan dan gagasan tentang bagaimana menghadapi peluang dan tantangan berbisnis di era digital ini. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Iya, terima kasih kepada Ibu Dr. Berta Musi MM yang telah menyampaikan sambutannya. Oke, diingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar yang sudah bergabung, dimohon untuk menggunakan virtual background-nya, lalu untuk videonya dalam keadaan on, untuk audionya dalam keadaan off. Karena nanti kita akan ada sesi foto-fotonya, jadi stay tune dengan pose, dengan ekspresi yang cerah ceria seperti pada pagi hari ini. Oke, memasuki acara inti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memimpin seminar pada pagi hari ini. Beliau bernama Andi Victor Pakpahan MT. Aktivitas sekarang beliau seorang dekan di Fakultas Teknologi dan Informasi di Institut Digital Ekonomi LPKIA, juga instruktur Cisco Networking Indonesia, dan beliau pun mendapatkan penghargaan sebagai Instructor 5 Years of Service Cisco Networking Academy. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Bapak Andi Victor Pakpahan MT. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Aduh, saya jadi merasa tersanjung, ada award segala ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Mbak Sarah, dan izin para peserta dan juga para pembicara hari ini yang sudah hadir sejak dari awal. Ada Pak Ano, kemudian juga ada Mbak Aviana, ada Mas Brian, dan juga ada Kang Novi yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Selamat pagi Pak, Mbak, Mas, dan Kang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua, dan tentunya hari ini merupakan kegiatan yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang apa yang disebut sebagai digital. Jadi izinkan saya hari ini untuk memandu kegiatan ini, untuk memandu para pembicara yang luar biasa kita hari ini. Namun ada beberapa hal mungkin pengantar yang perlu saya sampaikan, jadi terkait dengan kegiatan kita kali ini. Jadi kalau kita melihat sekarang tren apapun pasti era digital. Bahkan yang menarik sekarang sekelas TikTok, sekelas
Instagram atau sekelas media sosial yang lain sekarang sudah banyak digunakan sebagai wadah, ya, banyak digunakan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan usaha. Dan tentunya bukan hanya TikTok dan lain sebagainya. Kita juga sekarang sudah mengenal banyak sekali marketplace, banyak sekali industri yang saling bersaing, ya, terkait dengan usaha di dunia digital. Nah, tentunya buat kita semua ini sesuatu yang perlu kita gali, perlu kita pelajari lebih dalam. Tentunya bagaimana kalau kita ingin masuk ke era digital. Apakah betul kita hanya ikut di marketplace? Bisa nggak sih kita bersaing gitu ya? Tentunya hari ini kita akan coba bedah bagaimana dari sudut pandang teknologi atau dari sudut pandang IT. Nanti Pak Ono akan menjelaskan kaitan korelasi atau akselerasi IT ini terhadap usaha. Kemudian nanti juga kita akan kita juga nanti akan belajar juga dari anak-anak muda, ya. Kalau saya sebutnya anak muda ya, karena saya sudah sedikit anak tua mungkin ya, tetapi yang ingin selalu terlihat muda. Ya, salah satunya tentunya dengan digital. Jadi supaya saya tidak jadi tukang obat, karena saya hari ini sebagai moderator, saya langsung saja mungkin hari ini kita bagi menjadi 4 pembicara ya. Jadi nanti kita sistemnya nanti ada pemaparan dulu dari pembicara 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Dan untuk kelancaran kegiatan ini nanti untuk segala bentuk pertanyaan boleh disampaikan melalui fasilitas chat, boleh ke narasumbernya langsung atau boleh ke saya juga moderator untuk nanti kita akan bahas. Nah, untuk pembicara yang pertama kita akan masuk dulu ke Pak Ono W. Purbo ya. Jadi saya akan bacakan dulu sedikit CV-nya, karena kalau saya bacakan sampai akhir luar biasa, kelihatannya satu hari tidak akan selesai karena begitu banyaknya prestasi dari beliau. Jadi ada beberapa hal. Jadi selamat pagi Pak Ono. Pagi Pak Andi, pagi semuanya. Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi nih Pak. Terakhir ketemu kita di 2015 sih Pak. Wih, udah lama ya. Oke. Iya Pak. Dan pada saat itu juga saya moderasi Pak Ono. Ya. Oh alah. Sedikit saya bacakan dulu Pak Siap. Ono. Nanti teman-teman rasanya sudah malang melintang lah kalau dengar Pak Ono W. Purbo ya. Jadi beliau ini semua orang mengakui kepakaran beliau di teknologi informasi. Selain pakar juga beliau adalah juga seorang dosen, seorang peneliti, penulis buku yang produktif, narasumber dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya karena saya pada saat itu anak muda yang mengikuti Pak Ono ini adalah beliau adalah orang yang sangat gigih untuk memperjuangkan Linux, RT RW-net dan juga wajan polik. Ya, jadi untuk tidak berpanjang lebar, Pak Ono, saya serahkan mungkin waktunya untuk Pak Ono untuk bisa memberikan pemaparan nih buat para pemula untuk bagaimana peluang dan tantangan usaha ini di era digital dari perspektif teknologi informasi. Dan karena kita waktunya juga terbatas, jadi mungkin Pak Ono saya kasih waktunya tidak terlalu banyak Ya, Pak untuk melakukan pemaparan. Mungkin sekitar 30 menit cukup siap. ya Pak ya? Siap. Oke, siap. Oke. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Andi, Bu Berta, Bu Jen. Aduh, saya malu ya, aduh. Disebut-sebut. Stres saya sebenarnya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya langsung share screen aja. Saya akan kirim ini dulu ya, file yang mau saya pakai ke Anda semua. Ini kalau Anda ngelihat ada apa? Ada kotak hitam di sebelah kanan bawah, itu saya lagi monitoring chatting juga. Saya akan kirim file presentasi. Bentar, harusnya ada di PKOOOWP. Ini file ini dipakai untuk presentasi ke pemerintah yang cukup tinggi sih sebenarnya levelnya. Level ring 1 nih sih sebenarnya. Saya kasih bocoran aja ke Anda udah gitu sekarang. Parah. Oke, ini adalah presentasi saya waktu itu acaranya diadakan sama BPK.
Badan Pengawas Keuangan levelnya di atas, tinggi banget. Kemudian juga saya diminta membuatkan paper buat mereka. Jadi ini papernya mau saya ambil, papernya saya lagi buka foldernya saya. Bentar, FGHI TTS. Sorry, salah pencet kan jadinya. Saya masuk ke folder ITTS saya. Mungkin Anda nggak bisa lihat nih, warnanya hitam kali di sebelah sana ya. PQRS. Walalala. Ini kalau ini lagi stres harusnya saya masukin satu folder semua biar gampang nih harusnya. Kalau yang ini kebetulan berbentuk, yang tadi yang pertama berbentuk slide, yang kedua ini berbentuk paper bahasa Indonesia kalau yang ini, dan yang ketiga saya akan masukin lagi. Kalau yang kedua adalah paper yang minta BPK bahasa Indonesia, dan ini yang ketiga adalah paper yang kebetulan saya adalah member di World Economic Forum untuk AI for Humanity. Jadi kebetulan teman-teman di sana minta saya bikin tulisan tentang masalah AI di dunia berkembang. Oke, saya naik dulu satu, saya masuk ke download. Nah, ini saya harus Myth. Mana dia? Cari filenya nih. Kok hilang? Kagak ada. Filenya nggak ketemu. Filenya nggak ketemu nih. Filenya nggak ada nih satu. Oh, ini dia. Oke. Jadi AI mindset di birokrat, kira-kira kayak gitu. Yang ini, yang mohon maaf, yang ketiga bahasa Inggris ya. Yang dua pertama bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Inggris. Sekarang saya kasih lihat filenya, karena waktu saya sempit. Saya akan kasih lihat filenya dulu. Walaupun ini tujuannya lebih ke arah pemerintah, birokrasi segala macam, tapi pola berpikirnya nggak beda jauh dengan startup dan lain-lain, sebenarnya sama aja sih, polanya nggak beda jauh. Oke, saya masuk, ini slide-nya, mungkin bisa lihat. Saya tidak akan pakai slide ini, saya hanya pakai satu slide di sini, yaitu ini. Oke. Ini adalah bisnis proses yang terjadi di startup, di pemerintah, di pendidikan, di skala bidang prosesnya kira-kira seperti ini yang terjadi. Dan ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita banyak dengerin teman-teman startup ngomong, dengerin teman-teman pemerintah ngomong, ujungnya nanti adalah bagaimana kita bisa sesuai dengan ekspektasi atau keinginan dari customer atau user atau masyarakat. Jadi kalau kita bikin layanan, kita pengen layanan kita sesuai dengan apa yang dimauin oleh masyarakat, kira-kira kayak gitu. Dengan cara itu kita bisa ratingnya naik, dengan cara itu subscriber kita bisa naik. Kalau dalam bahasa yang lebih pendek, orang-orang sering nyebutnya user experience. Jadi mereka banyaknya nyebutnya user experience, dan kita pengen user experience ini naik. Gimana cara naiknya? Kita paling, kalau zaman dulu kala kan kita melakukan survei. Survei bagaimana keinginan mereka dan sebagainya. Nah, sekarang ini surveinya berubah. Surveinya udah pakai machine learning, pakai artificial intelligence, pakai apa segala macam. Yang saya omongin ini adalah di belakang layar sih sebenarnya, dari apa yang tadi Pak Andi ngomongin. Jadi kalau kita lihat di depan layarnya bentuknya kayak ada marketplace, ada platform segala macam. Di belakang layarnya sebetulnya yang sangat kental adalah AI machine learning. Nah, ini saya akan ngomong dua-duanya secara cepat nih nantinya ya. Nah, kira-kira saya akan bahas AI cepat aja. Intinya apapun yang dikerjakan masyarakat nanti akan kita lihat, kita sensor lah. Bukan sensor, maksudnya kita probe, kita lihat apa yang terjadi, dan semuanya disimpan dalam database besar. Bukan database, kadang-kadang bentuknya cuma file text doang. Namanya big data, kemudian pakai machine learning, deep learning, AI dan sebagainya, dilakukan analisa sama data science atau data analitik, keluar prediction, klasifikasi, forecasting dan sebagainya. Dan ini adalah masukan untuk pimpinan, presiden, direktur, menteri, CEO, startup dan sebagainya, supaya dia bisa mengatur customer journey-nya, program pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Jadi pola ini ada di belakang layar. Nanti akan saya, dan ini dominan sekali, dan ini bentuknya slide. Kalau nanti Anda ngelihat paper yang satu lagi berbentuknya ini ya, teks. Ini teks yang ke BPK.
Oke, nanti yang slide yang AI-nya saya belakangan aja, tapi kelihatan gambar sama kelihatan di sini. Kebetulan di acara BPK waktu itu, ini kejadiannya tahun lalu sih sebenarnya, akhir tahun lalu. Waktu itu yang ngomong banyaknya bekas mantan-mantan menteri semua. Saya aja yang rakyat yang ngomong di situ, dan saya ngomongnya aneh banget buat mereka kayaknya. Karena rata-rata ini kebanyakan orang ekonomi. Jadi orang ekonomi ngomong digital ekonomi, orang teknologi ngelihat digital ekonomi dari sisi lain banget. Nah, sekarang mari kita lihat sisi lainnya tadi ya. Coba kita lihat. Sambil saya pengen interaksi sama Anda. Tolong nanti kalau ada pertanyaan tulis di chat ya jawabannya ya. Coba saya akan masuk ke sini. Toko-toko online lah, bisa Bukalapak, bisa Shopee, segala macam. Ini toko online. Shopee, bisa Topet, apa segala macam. Oke. Pertanyaannya sederhana banget lah. Pertanyaan sederhana. Kalau kita masuk ke toko-toko online ini pasti ada iklan di bawah sini. Nih kalau kita lihat sini ada iklan semua ya. Ini ada iklan. Ini iklannya kelihatan ono banget nih. USB lah, apa segala macam. Shopee juga sama. Iklannya juga nanti kalau saya kebetulan nggak ikut Shopee ya. Tapi kelihatan ini suruh bikin. Pertanyaan sederhana aja. Silahkan dijawab di chat ya. Kalau Anda masuk ke toko online, keluar iklan. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Silahkan tulis di chat. Iklannya sama atau beda? Langsung keluar semua beda. Semua orang tahu iklannya beda. Tiap orang beda loh iklannya. Artinya apa? Si toko online bisa tahu Ono sukanya apa. Tiap orang dia profiling, dia klasifikasi, dia kategorikan. Oke, Ono makhluk seperti apa, sukanya elektronik. Gitu ya. Jadi ini yang namanya user experience itu seperti ini. Ini juga terjadi sama kita. Kalau kita pengen berinteraksi sama orang, kita harus klasifikasikan dulu, kita harus kategorikan dulu. Orang sebelah sana sukanya apa, kita harus berinteraksi sesuai dengan yang dia suka. Oke, kita lihat contoh lagi yang sederhana aja. Oke, saya akan masuk ke YouTube lah. YouTube. Sama juga sih, masuk YouTube. Oke, lihat video-video YouTube. Lihat video YouTube ya. Video YouTube ya. Ini video YouTube. Pertanyaan yang sama, kalau saya tanya, pasti jawabnya, ini video yang dikasih YouTube ke setiap orang sama atau beda? Pasti beda. Semua orang tahu, setiap orang, YouTube akan ngasih video yang beda untuk tiap orang. Dan dia personalize banget. Orang ini dapatnya apa, orang ini dapatnya apa. Dan tiap orang akan beda videonya. Nah, ini kunci utama dari digital ekonomi adalah ini sih sebenarnya. Oke, bagaimana kita membuat sistem menjadi personalized, sistem menjadi personal banget sesuai dengan orangnya tadi. Caranya gimana? Coba ini di toko online dulu ya. Ini semua udah jawab beda. Sekarang kita di toko online. Bagaimana caranya toko online bisa tahu Ono sukanya apa? Dari mana dia tahu? Ini masih berbeda semua jawaban. Bagaimana toko online tahu Ono sukanya apa? Dari mana dia tahu itu? Bisa tulis di jawaban. Kenapa dia bisa tahu? Medsos user sering lihat apa yang di toko online. Jadi history, nah kelihatan banget track record history, kelihatan history, semuanya ngelihatnya history. Jadi sebetulnya itu kunci utama dari sistem-sistem toko online, platform digital, semuanya adalah komputer melakukan pencatatan. Itu kuncinya sih sebenarnya. Kalau kita lihat yang bukan komputer, misalnya televisi, radio, koran, dia tidak bisa mencatat customernya sukanya apa. Nggak bisa dicatat tuh sama TV. TV, koran, radio tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa mencatat orang sukanya apa. Berbeda di platform internet, berbeda di platform digital. Platform ini bisa mencatat orang sukanya apa. Dari catatan itu, kemudian dia melakukan klasifikasi. Ini sukanya seperti ini, jadi dikasihnya iklan seperti ini. Jadi dikasihnya video yang dia suka. Itu kunci utama dari platform digital sih sebenarnya. Jadi dia bisa mempersonalisasi layanan dia untuk tiap orang. Tiap orang dapat layanan yang berbeda. Tiap orang dapat informasi sesuai dengan yang dia suka. Itu kunci utamanya. Nah, akibat dari situ, ini kalau kita lagi ngomong, ini cerita di sampingnya ya. Akibat dari itu, ini jujur terus terang aja. Akibat dari itu, uang iklan yang masuk ke TV, masuk ke koran, masuk ke radio, turun drastis dan uang itu lari ke online startup semua. Jadi orang itu lari ke YouTube lah, lari ke Google lah, lari ke GoFood, Bukalapak, apa segala.
Uangnya lari ke sana semua. Akibatnya teman-teman saya yang jadul, yang mainan radio, koran apa saja mulai teriak-teriak nih. Kayak koran gitu ya. Kalau dia hanya mengandalkan koran cetak, tewas dia hari ini. Dia harus koran online juga. Jadi harus pindah ke online dan itu ujungnya duitnya ada di sana sih sebenarnya. Nah, oke, beres ya udah kebayang ya. Oke. Tapi kita punya masalah besar dengan online-online seperti ini. Kalau kita lihat tadi, kita mainnya machine learning dan sebagainya. Nah, kita punya masalah besar. Ini masuk ke paper saya yang kedua ini. Yang tadi mana nih? Yang bahasa Inggris ya. Paper saya yang bahasa Inggris, yang artificial intelligence myth untuk birokrat. Ini papernya buat di internasional. Minta maaf ini bahasa Inggris. Tapi poin saya kira-kira gini. Kebanyakan birokrat kita mikirnya adalah AI machine learning itu genius. Jadi engine yang di belakang itu genius, bisa berpikir untuk diri sendiri, tidak perlu training dan sebagainya. Hanya ini. Dan akibatnya yang terjadi adalah mereka lebih fokus untuk membeli barang. Saya punya mesin buat melakukan analisa media sosial. Saya punya software buat mining dan sebagainya. Jadi yang terjadi adalah flexing sih, pamer saya punya apa. Tapi dia tidak bisa memaksimalkan tool-toolnya dia. Ini yang paling parah sekarang kondisinya di Indonesia. Jadi memang kita punya anggaran, tapi kita salah beli. Mereka tidak fokus pada SDM. Jadi nanti tadi Bu Berta ngomong banget, IDE LPKIA pengen kontribusi untuk menaikkan SDM dan itu bagus banget kalau itu bisa terjadi. Karena kita butuh banget SDM yang ngerti ini semua. Oke, nah saya akan kasih lihat ini kebayang ya, ini papernya nggak akan saya baca secara habis. Saya kasih lihat, bentar paper. Nah, mindsetnya sih sebenarnya. Jadi dari penjelasan saya seperti yang tadi, sebetulnya yang paling fatal adalah pola pikir mindset. Oke, ini saya mundur. Ini slide ini bisa diambil di web. Saya pasti ininya aja ya, alamatnya URL-nya. Ini kebetulan slide ini saya pakai buat presentasi di Bank Indonesia sih sebenarnya, nyolong ini. Jadi ini presentasi di Bank Indonesia, Anda bisa masuk ke LMS onocenter.org/pustaka, masuk ke Docs, tapi nanti ininya akan saya kasih URL-nya di chat ya. Jadi LMS onocenter.org/pustaka/docs/BI kontributor masuk ke Bank Indonesia. Di sini ada tentang digital ekonomi, di sini juga ada tentang ini semua. Oke, jadi saya akan kasih URL ini, silakan diambil slide-slide-nya free semua. Oke, saya paste di chat. Oke, ini slide-nya bisa diambil semua. Tapi poinnya kira-kira yang ingin saya sampaikan adalah pada zaman dulu kala kita berpikirnya pakai pipa sih. Jadi ada produsen, ada konsumen, bentuknya pipa. Oke, dan terpisah banget kan antara produsen dan konsumen. Sementara sekarang ini pipa ada source, ada produser, ada konsumen, dan ini di shipping, di transport, dikirim. Sementara sekarang bentuknya platform seperti ini. Oke, di mana antara produser dan konsumen di satu platform yang sama, misalnya apps di Android, apps di iOS, iPhone, ya itu user sama developer gabung jadi satu di sana. Contoh yang lain adalah Airbnb, contoh yang lain adalah paling kerasa banget YouTube ya misalnya. Antara yang nonton sama yang bikin video ya di platform yang sama. Di toko-toko online juga sama kayak gitu. Nah, kunci dari sini adalah, akibat dari sini adalah karena ada produser dan consumer yang jadi satu di platform yang sama, dia menghasilkan nilai, value. Value ini kalau dimonetize, dijadiin duit ya bentuknya iklan, apa segala macam. Cuman itu hanya bisa terjadi kalau kita bisa melakukan, kita bisa melakukan klasifikasi, profiling antara produser sama konsumernya seperti apa. Dan ini platform yang membantu proses profiling tadi. Bantunya pakai apa? Pakai AI machine learning. Caranya gimana AI machine learning bekerja? Caranya sebetulnya kalau dalam bahasa tekniknya sebenarnya melakukan regresi sih. Jadi statistik banget regresi, equation itu apa ya, persamaan yang dipakai sebenarnya cuma persamaan linear aja yang dipakai, dan itu kita belajar sejak SMA, SMP udah ngerti yang namanya persamaan linear, AX plus B sama dengan Y itu persamaan linear. Jadi kita pakai persamaan seperti itu untuk melakukan regresi dari si perilaku atau klasifikasi dari produsen dan konsumer ini supaya kita bisa melakukan layanan yang personalized banget gitu ya. Nah ini
Saya akan kasih lihat prosesnya, caranya. Saya akan coding sekarang. Anda bisa ambil, software yang dipakai sederhana banget, pakai Orange Data Mining. Sorry, ini saya masuk teknik banget. Ini Bu Jen bisa marah-marah ke saya nih habis ini. Oh, no, lu gila lu ngasih coding. Saya akan kasih coding, ini coding, tapi codingnya gampang sih, asli gampang banget. Dan codingnya saya tidak pakai if then else, tidak pakai kata-kata, codingnya pakai grafik. Pakai gambar aja saya coding. Orange Data Mining ini free, bisa di-download di internet secara gratis. Ini kalau kita klik download Orange Data Mining, ada buat Windows, macOS, Linux, ada semuanya. Anda bisa pakai. Sekarang saya akan coba jalankan, makhluk ini akan saya coba jalankan. Saya akan masuk ke mesin virtual yang sudah saya operasikan di komputer saya. Kebetulan Orange-nya sudah ada di situ. Saya akan jalanin Orange Data Mining-nya, Canvas. Oke, kayaknya waktunya habis nih. Saya langsung cepet aja ya. Saya kasih contoh aja, sedikit aja. Mudah-mudahan jalan nih. Aduh, kalau nggak jalan saya dimarahin sama Pak Andi nih habis ini. Tenang aja Pak, masih ada waktu Pak. Nanti kalau itu masih ada waktu. Masih ada waktu. Oke, terima kasih. Masih ada waktu dikit ya. Ini Ono ngomong sambil stres ini. Aduh. Oke. Jadi Anda karena ini free bisa dijalanin. Ini saya langsung jalanin dan saya akan langsung kasih contoh. Pada saat pertama kali jalan, ini keluar seperti ini. Yang penting buat belajar adalah example. Example-nya bisa dilihat. Oke, saya nggak akan bicara terlalu banyak, tapi ini programmingnya gampang banget, asli amat sangat gampang banget, dan ini bisa dilakukan sama anak-anak SMK, RPL segala macam, pasti ketawa-ketawa ngeliat kayak gini. Ya, ini mah bukan programming, ini mah mainan anak SD kata anak RPL, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi programmingnya sangat GUI banget. Nah, sekarang saya akan kalau mau ngelihat video-video contohnya ada di channel saya di YouTube, channel Ono Center, silahkan di subscribe di sana, bisa dilihat. Oke. Jadi iklan deh Siono. Nah sekarang saya akan ngasih lihat, kebetulan dia udah punya banyak dataset, ini datasetnya. Saya akan ngasih lihat dataset yang saya kasih lihat di sini adalah misalnya, bentar. Saya pengen cari pembelian barang di sebuah toko ya. Ini bukan Foodmart, bentar saya housing, namanya apa ya tadi ya? Lupa saya. Nih, online retail. Jadi pembeliannya online retail. Oke, ini ada dataset online retail, ada cukup banyak data di dia. Saya akan kasih lihat di sini datanya seperti apa. Jadi datanya ini programming kayak gini doang nih. Kasih garis, sambung, udah jadi. Nanti kita bisa lihat kayak file Excel-nya dia. Ini file Excel-nya dia, ini datanya dia. Ini data pembelian barang ya. Kayaknya nggak ada nilainya sih. Ini nggak ada nilainya, dan ini yang terjadi sama tadi di Bukalapak dan teman-teman segala macam. Di sini ada invoice nomor berapa, tanggalnya berapa, negara mana. Ini ada tea light holder 2 dibeli, terus ada yang tanggal sekian ada mug dibeli 1. Kayaknya data biasa, dan itu data ini memang kalau kita beli barang di toko-toko online di database si penyelenggaranya bentuknya seperti ini sih sebenarnya. Nah, sekarang yang saya lakukan agak kurang ajar nih. Saya transpose matriksnya, saya transpose ya. Ini minta maaf, ini bahasa matematik SMA sih sebenarnya. Transpose matriks, saya sambungin nih ke sini. Transpose matriksnya jadi kebalik nih sekarang dari yang tadi ya. Nah, sekarang matriksnya jadi kayak gini. Oke. Jadi ini adalah barang yang dibeli, dan ini adalah invoice-nya ya. Bondnya, kwitansinya. Oke, tanggal sekian ada 2, ini tanggal 2. Masih kelihatannya masih normal. Oke, sekarang saya akan melakukan machine learning, dan saya akan melakukan unsupervised learning. Di sini ada unsupervised learning. Saya akan hitung jarak, distance. Distance-nya akan saya hitung. Jebret, hitung. Ini unsupervised learning ya. Saya nggak bisa bicara terlalu banyak, soalnya waktunya sempit banget. Kemudian saya akan melakukan klasifikasi, asosiasi sih sebenarnya yang terjadi. Klasifikasi, oke, kita lihat sekarang efeknya dari itu semua. Dari data yang kita punya, kita bisa dapat informasi seperti ini. Oke, contoh, ini saya klik di sini. Jadi, orang yang beli botol akan beli dekorasi, akan beli sign. Konsekuensi dari sini kita bisa tahu, ini namanya asosiasi ya. Jadi orang beli botol akan beli ini, akan beli ini. Jadi caranya kalau di toko fisik, kalau orang beli ini, taruh dekorasi sama sign di rak yang sama botol. Oke, itu tekniknya. Ini masuk sini lagi, misalnya yang ini ya. Ini ada notebook, bowl, sama hand warmer, sama
Garland. Kita jadiin satu. Ini jadi dikelompok-kelompokkan. Jadi teknik mengelompokkan barangnya adalah disesuaikan dengan hasil analisa dari pembelian. Dan ini terjadi juga di toko online. Misalnya saya akan masuk ke Bukalapak misalnya. Bukalapak ini banyak yang raise hand langsung. Saya masuk ke Bukalapak ya. Mana Bukalapak? Aduh, susah nih. Harus minimize dulu. Oke, saya masuk Bukalapak. Ini Bukalapak. Misalnya saya klik ini sembarangan. Oke. Ini klik biasa kan, kelihatannya biasa. Coba lihat ke bawah sini. Lihat ke bawah dari ini semua. Nanti ada asosiasi sih sebenarnya terjadi. Itu yang terjadi di bawah. Nanti dia bilang barang terkait. Ini algoritmanya dari mana? Dari yang tadi baru saya kasih lihat nih. Dari saya kebetulan ngobrol sama Vice Presidennya VP-nya Bukalapak, Pak Ibam waktu itu. Tapi Pak Ibam udah nggak lagi di Bukalapak sih. Jadi waktu itu ngobrol sama Pak Ibam, dia yang bikin ini sih sebenarnya. Dan ini mainnya asosiasi seperti yang saya terangkan tadi. Dan akibat dari sini, si Bukalapak bisa menambah income-nya beberapa ratus miliar. Bukan income, sorry. Perputaran uangnya bertambah ratusan miliar gara-gara ini. Jadi pola-pola yang dipakai sebenarnya kayak gitu. Kita analisa, kemudian kita ngasih user experience yang bagus, kasih penawaran yang bagus, akhirnya mereka akan engage, mereka akan pakai saran dari kita, dan akhirnya jadi duit. Jadi kira-kira kayak gitu pola-pola yang dipakainya. Oke, stres saya. Pak Andi, kayaknya waktunya udah habis nih, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa ngasih gambaran pada Anda Masih semua. Masih ada? masih ada waktu, Pak. 15 menit, Pak. 14 menit, Pak. Oh, masih ada waktu. Oke, lanjut. Siap. Semangat, Pak. Gue udah stres ini. Soalnya tadi kita mulainya jam 9.25, jadi saya agak stres nih. Iya. Oke, sekarang saya akan masuk teknik yang lain ya, teknik lain. Ya, ini saya buang semua. Ini saya kasih lihat yang lebih seru lagi nih ceritanya. Saya buang semua nih ya. Ini buang. Kok rename lagi salah. Ini programming langsung live ya, jangan khawatir saudara-saudara, saya programming live banget. Ini saya pengen kasih lihat bagaimana malaikat maut menentukan keputusan, pilihan. Wah, kacau nih. Ini ada Titanic. Mana data Titanic? THIJKLN. Saya cari Titanic nih. Titanic, OPQRS Titanic. Traffic. Nah, ini Titanic. Anda semua tahu Titanic kan? Titanic kan kapal Inggris yang besar, termasuk paling besar di dunia waktu itu, dan tenggelam. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat datanya kayak gini, datanya yang ada di file Titanic, datanya kayak gini. Saya kasih lihat datanya dulu ya. Dan ini sama aja sih nanti buat Bukalapak apa segala macam ya. Nah, datanya seperti ini ya. Jadi ada nama, alamat orangnya udah dibuang semua. Ada 2.201 orang, namanya udah dibuang semua. Jadi privacy nggak ada masalah karena nama dibuang, tanggal lahir apa semua dibuang semua. Tapi di sini ada data yang ada adalah hidup atau survive. Terus statusnya orang kelas, dia penumpang kelas 1. Ini ada first class, ada second, third gitu ya. First, kalau kita lihat bawah ada second class. Kemudian ada third class, ada lagi kalau nggak salah di bawahnya crew. Kalau kita lihat ke bawah crew. Nah, ini bawah crew. Oke, jadi ini statusnya dia. Oke, jadi data yang ada adalah dia hidup, survive, kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau crew, umurnya adult atau anak-anak, child atau adult, terus laki atau perempuan. Nah, sekarang saya pengen nanya ke Anda semua. Kalau Anda jadi, ini Titanic tenggelam kan? Jadi malaikat maut datang ke lokasi itu dan Titanic harus menentukan. Bukan Titanic. Malaikat harus menentukan. Anda mati, Anda hidup. Anda mati, Anda hidup. Oke? Jadi bayangkan, ini sebuah kapal. Pesiar besar kena kena gunung es, tenggelam. Terus malaikat datang. Terus dia akan menentukan, Anda harus mati, Anda harus hidup. Anda harus mati, Anda hidup. Pertanyaan buat Anda semua. Tadi parameternya ada 4 kan? Ada 3 ya. Ada kelas, ada umur, ada seks. Nggak enak ngomong itu. Laki perempuan. Jenis kelamin kalau orang Indonesia. Jadi ada kelas, ada umur, ada jenis kelamin. Pertanyaan buat Anda semua. Waktu malaikat maut datang, dia menentukan berdasarkan apa? Apakah kelas atau umur atau jenis kelamin? Silahkan tulis di chatting. Kelas, umur, ya lo pusing kepala lo.
Bingung kan? Rata-rata umur. Kalau kita orang normal mikirnya umur kan? Oh, Anda udah tua, lu mati aja. Lu masih anak-anak, lu hidup. Kira-kira gitu kan? Gue tahu lah cara berpikir Anda mikirnya kayak gitu. Coba kita lihat. Saya nggak tahu jawabannya seperti apa. Mari kita lihat. Dan ini pola yang sama bisa kita pakai buat startup, kita bisa pakai buat apa aja. Polanya sama aja. Jadi kita harus tahu bagaimana orang menentukan keputusan sih sebenarnya. Ini dari data yang kayak gitu ya, kita pengen ngambil keputusan nih ceritanya. Oke, sekarang saya biar keren, saya coba evaluasi dulu algoritma mana yang cocok ya. Ini ada test score buat ngevaluasi, saya ngambil model. Ini prosesnya klasifikasi namanya, saya akan ngambil model tree, random forest, logistic regression lah, 3 aja. Oke. Sorry. Saya masukin ke sini, ada 3 algoritma mau saya coba pakai, dan ini datanya saya masukin ke test score. Oke, sekarang kita lihat hasil test score-nya, mana yang paling presisi. Kita bisa lihat banget bahwa tree paling presisi, random forest di bawahnya, logistic regression paling bawah. Jadi saya akan pakai tree untuk melakukan machine learning ini ya. Oke, nah sekarang ini saya buang, ini udah dibuang aja, remove nggak dipakai. Sekarang ini saya buang nggak dipakai, duplicate lagi salah. Remove. Oke, sekarang saya punya tree. Sekarang saya akan masukin ini ke sini. Masuk. Oke, pakai tree. Sekarang saya pengen visualisasi hasilnya. Saya pengen visualisasi bentuk tree viewer. Kalau dalam bahasa yang lebih keren adalah umur lagi, pohon dari keputusan. Bagaimana seorang pimpinan atau bagaimana seorang customer ngambil keputusan, gitu ya. Ini saya sambungin, coba kita lihat keputusannya seperti apa. Oke. Levelnya saya turunin dulu ke 2 level dulu. Oke. Jadi waktu ini target kelasnya ini dulu ya. Yes, yang hidup. Target kelasnya yes. Jadi dari target kelas yes tadi yang hidup, ternyata malaikat maut pertama kali datang ke Titanic yang tenggelam, yang dilihat adalah jenis kelamin, men. Jenis kelamin dulu yang dilihat. Anda laki perempuan. Kalau Anda perempuan 73% Anda hidup. 21% Anda laki-laki, hanya 21% yang hidup. Jadi Anda apa? Laki. Lu mati aja lu, ke laut aja lu. Gitu kira-kira. Jadi Anda tadi bilangnya umur, salah. Jadi sebetulnya dilihat adalah jenis kelamin dulu. Jadi kalau ada kapal mau tenggelam, yang pertama kali harus dilakukan adalah, yang terutama buat yang kaum laki-laki ya, bisa gitu. Ada yang kaget ya, bisa gitu. Bisa. Ini dari data loh, dari machine learning kita bisa dapat ya. Kenapa bisa dari seks? Ini dari data yang ada. Dari data yang ada, terus kita analisa, keluar akhirnya. Orang pertama kali yang dilihat adalah seksnya duluan gitu. Laki perempuan. Gitu. Beres ya. Tapi nanti saya ceritain di balik kisah ini sih. Nah, terus sekarang kita naik ke level tinggi, naik level 1 level lagi ya. Nah, perempuan ternyata yang dilihat bukan umur juga. Jadi pertama jenis kelamin, yang kedua status. Dia penumpang kelas first class, second class, atau kru, atau kelas 3. Kalau Anda kelas 3, mati aja lu perempuan kelas 3. Kalau Anda kelas 1, hidup. Nah, kalau laki-laki, beda. Yang dilihat langsung umur. Anda dewasa atau anak-anak. Kalau Anda dewasa, Anda hidup. Mati. Kalau Anda anak-anak, kemungkinan besar hidup. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kita harus ngerti, harus lihat, nonton film Titanic ya. Jadi kalau kita nonton film Titanic, kelihatan banget bahwa Titanic adalah bahwa perancang Titanic arogan. Titanic merasa bahwa kapalnya tidak akan tenggelam. Akibat dari arogansinya dia tidak menyiapkan pelampung skoci buat keselamatan yang cukup. Jadi kondisinya pelampung skocinya terbatas banget. Gitu. Akibat dari pelampung skoci yang terbatas tadi, waktu kapal tenggelam, kepaksa kru segala macam ngambil keputusan, utamakan perempuan duluan. Dan terutama perempuan kelas 1 sama kelas 2 buat naik skoci tadi. Makanya yang sisanya ditenggelamin aja udah. Nah, kemudian laki-laki dapat prioritas nih. Laki-laki anak dapat prioritas. Kalau kita lihat ini levelnya kita naikin lagi. Jadi sebenarnya bukan malaikat maut sih itu. Gue lagi bercanda aja, lagi ngaco. Kelihatan anak dari first class sama second class semuanya hidup sih. Anak laki-laki. Jadi prioritas tadi perempuan juga kepaksa diprioritasin ya. Perempuan kelas 3 matiin aja, perempuan kelas 1, kelas 2 diprioritaskan, anak-anak diprioritaskan semua. Jadi semua anak-anak diprioritaskan, kalau dari sisi jenis kelamin adalah perempuannya. Gitu. Kalau laki-laki dewasa dijamin mati aja udahlah.
nasibnya jelek banget kita sebagai laki-laki. Saya sebagai laki-laki karena dijoin mati di kapal tenggelam. Beres ya? Kebayang ya? Jadi harus tahu ceritanya, filosofi di belakang itu juga harus ngerti juga, baru ngerti yang ini kenapa sampai kayak gitu. Sebenarnya bukan malaikat maut sih. Oke, Pak Andi, berapa menit lagi Pak Andi? Rasanya tinggal 3 menit terakhir Pak. Mungkin Aduh, ada penutup. nyerah. Kalau 3 menit saya terima kasih banyak atas kesempatannya. Penutupnya kira-kira gini lah. Saya sih sangat berharap Anda semua bisa belajar ini semua. Paling jelek Anda bisa jadi pelapak sih. Tapi di balik pelapak itu sebetulnya kita harus ngerti apa yang terjadi, apa yang dilakukan sama teman-teman di toko online, startup online, di Google dan sebagainya. Jadi di balik itu semua ada machine learning. Dia melakukan analisa apa yang kita lakukan. Dari analisa itu kemudian mereka membuat supaya customer journey, customer user experience-nya jadi bagus banget. Dan kalau kita ngerti teknik analisa itu kayak gimana, kita akan kita akan meng-align, kita akan membuat apa yang kita lakukan sesuai dengan mesin tadi. Kalau dalam bahasa zaman dulu namanya SEO barangkali ya, Search Engine Optimization. Kalau sekarang bukan SEO lagi, tapi AI Engine Optimization. Mana kita mengoptimize apa yang kita lakukan sesuai dengan AI atau machine learning. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin Anda sukses. Gitu. Mudah-mudahan Anda semua sukses, Anda semua bisa berkibar, syukur-syukur bangsa ini bisa naik dan keluar dari pandemi ini dengan baik. Terima kasih banyak Pak Andi, Bu Berta, Bu Jane atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi pada Pak Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ono. Luar biasa dalam waktu yang singkat, tetapi harus dipadetin. Mohon maaf ya Pak ya, jangan salahkan saya sebagai moderator. Salahkan Bu Jane aja. Oke, bahkan nanti teman-teman juga jangan ngelihat sesuatu yang mengerikan tadi ya, jangan terdistract, tetapi coba dilihat filosofinya sebenarnya. Jadi intinya tadi saya sedikit coba simpulkan supaya nanti tidak terdistract dengan programming dan lain sebagainya, nanti belum apa-apa sudah apa ya, sudah trauma Pak. Jadi intinya tadi betul tadi seperti kata Pak Ono ya. Jadi kalau kita sebagai pengusaha tentunya pengen laba tinggi dong. Nah, kalau labanya pengen tinggi harus banyak jualan dong. Nah, jualan apa yang dibutuhkan oleh user? Nah, itulah kira-kira. Kalau usernya pengen ya makin tinggi, ya makin banyak juga jualan kita. Jadi filosofinya saja, jangan dilihat technically-nya, betul ya Pak ya? Ya, siap. Nanti kalau technically-nya di apa terus ditekankan nanti malah jadi aduh udah give up duluan. Tetapi terima kasih Pak Ono atas sharingnya, jadi sangat bermanfaat. Nanti mungkin sesi tanya jawabnya kita alihkan di belakang ya Pak ya. Siap. Jadi saya pindah dulu ke pembicara kita yang kedua. Jadi sudah menunggu pembicara kita yang kedua itu ada Mas Brian. Nah, saya nyebutnya Mas saja ya. Jadi Mas Brian, sedikit saya bacakan dulu CV-nya. Mas Brian ini langsung saja luar biasa. Ini riwayat karirnya dalam waktu yang bersama sebagai Chief Executive Officer, sebagai Direktur, dan juga sebagai Founder. Tentunya banyak sekali sharing pengalaman yang nanti akan diberikan. Terutama yang menarik buat saya dan juga buat rekan-rekan adalah bagaimana Google Gapura ini juga bisa mengakselerasi atau sebagai tools untuk kita bisa masuk di sebagai pengusaha lah ya di era digital. Dan untuk tidak berpanjang lebar, mari kita sambut saja Mas Brian Ervanda Putra. Selamat pagi Mas Brian. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi. Waalaikumsalam. Monggo Pak Mas Brian ya. Ya Mas. Seperti saya tadi barusan, juga, mohon maaf saya bukannya moderator galak, tetapi kita terbatas oleh waktu, jadi sekitar 15 menit cukup Pak? Siap. Monggo Mas. Oke, bahkan barusan saya kepikiran Pak Ono aja, lanjut aja ya, karena seru banget nih ya. Ya. Oke, baik. Salam hormat ya. Ada Bu Rektor, Bu Berta, kemudian Bu Jennifer, Pak Andi, dan Bapak Ibu dari LPK IA. Kemudian ada Pak Ono. Ya, saya juga salah satu pembelajar dari Pak Ono nih. Salah satunya tuh ada text mining ya Pak, buku itu tuh keren banget lah seperti itu. Nah,
karena mungkin semangatnya Pak Ono sudah langsung digas pagi-pagi gitu ya. Nah, saya pengen ngajak teman-teman untuk sedikit cooling down dulu nih, biar nggak langsung kalau bahasa Jawa itu jeblok gitu ya, langsung meledak tuh kepala. Oke, nah saya mau cek dulu nih semangatnya teman-teman, suara saya sama ini ya. Mau saya share screen, silahkan kalau misalnya sudah terlihat bisa kasih jempolnya ya. Oke, ini saya sudah share screen. Oke, sudah terlihat. Teman-teman, suara saya juga aman ya? Sudah Pak, semuanya cukup aman Pak. Siap. Oke, nah hari ini kita seperti judulnya yaitu adalah bagaimana sih pengusaha pemula yang ada di era digital dan kita harus memanfaatkan hal itu. Kalau tadi mungkin Pak Ono mengatakan tentang hal-hal yang teknis ya, maksudnya penggunaan teknologi digital, kemudian bagaimana peranan teknologi itu di bisnis seperti itu untuk bisa forecasting produksi dan sebagainya. Nah, mungkin saya lebih membahas tentang strategi kalau teman-teman mau mulai bisnis itu mulainya dari mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, selanjutnya langsung saja ya. Selalu ketika saya sharing, saya akan mengatakan bahwa yuk kita respect, syukur, dan optimis ya. Nah, optimis seperti apa? Optimis yakin bisa, pasti bisa. Karena apa? Kebetulan saat ini juga saya adalah seorang hipnoterapis juga, dan saya sangat meyakini bahwa apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi seperti itu. Dan banyak sekali hal-hal yang serupa itu sudah terbukti seperti itu ya. Asalkan teman-teman yakin, insya Allah pasti bisa seperti itu ya. Seperti tadi, wah coding gimana tuh caranya? Itu yang disampaikan Pak Ono tadi itu luar biasa ya, gampang banget pakai Orange gitu, dan sudah langsung ada hasilnya. Nah, ada pepatah tak kenal maka kita kenalan dulu gitu ya. Kalau dulu kan tak kenal maka tak sayang, tapi kita kenalan dulu. Jadi ini saya gitu ya, saat ini ada di PT Data Lama Indonesia, kemudian ada di Hebat Institute, kemudian ada di founder Teman UKM. Teman UKM itu kita menyebutkan sebagai tempat ngumpulnya UMKM Indonesia dan sebagainya. Silahkan nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian ini ada Instagram saya @brianervanda, kemudian ini nomor WA saya. Ketika teman-teman nanti mau curhat, mau diskusi, silahkan nanti teman-teman bisa ke Instagram saya @brianervanda. Oke, yang pertama kali kita akan menjadi seorang digital entrepreneur atau wirausaha muda yang kita mulai dari dunia digital. Nah, saya cerita sedikit tentang perjalanan kegiatan saya. Alhamdulillah beberapa waktu ini kita mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan banyak sekali UMKM ya dari beberapa wilayah di Indonesia, ada di Ambon, kemudian Palangkaraya, Palembang dan sebagainya. Kemudian kita mengajar juga kepada teman-teman anak-anak muda seperti itu. Kemudian ini beberapa pencapaian kita dan kita bisa bertemu dengan mentor-mentor yang luar biasa, ada Pak Sandi Uno, kemudian ini ada Pak Hermanto Tanoko dan yang lainnya. Kurang foto Pak sama Pak Ono nih, saya belum ketemu sama Pak Ono nih di sini ya. Nanti saya pasang di sini Pak Ono ya. Oke, nah ketika kita pengen jadi wirausaha, pasti teman-teman akan berpikir bahwa mulai dari mana ya, seperti itu ya. Nah, oh ya, tadi teman-teman disampaikan juga saya adalah seorang fasilitator dari Google Gapura Digital juga, seperti itu. Dan nanti pemanfaatan Google itu seperti apa, banyak sekali teman-teman sudah bisa tahu. Mulai dari penyimpanan Google Drive itu mulai gratis ya, 15 GB. Kemudian ada juga Facebook, YouTube ya. Kemudian ada lagi platform untuk kalau bisnis punya wilayah itu ada namanya Google Businessku dan sebagainya. Teman-teman bisa manfaatkan itu dan itu bisa disinkronkan juga dengan beberapa sosial media yang lain ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada Facebook, kemudian ada Instagram dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara untuk menjadi seorang wirausaha gitu ya, itu saya akan memulai dari sini dulu ya. Untuk teman-teman nih, biasanya kan kalau saya mau mulai usaha tapi saya bingung mulai dari mana. Nah, saya ajak teman-teman untuk membahas tentang hal ini. Yang pertama, saya akan menyarankan teman-teman untuk menjadi seorang dropshipper atau makelaran. Ya, kenapa seperti itu? Karena goals dari kalau kita jualan atau kita menjadi seorang wirausaha yang sukses itu adalah kalau kita laku jualannya, betul ya? Bukan dari produknya yang paling bagus, punya kemasan yang luar biasa gitu ya, tapi produknya laku dulu, kejual dulu, seperti itu. Nah, kita bisa menjadi seorang dropship atau makelar ya. Jadi kita pinjem produknya orang atau produk UKM gitu ya, kemudian kita bantu jualkan seperti itu, kemudian nanti dari sana kita mendapatkan keuntungan bagi hasil dan sebagainya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan di sini yang kita pelajari adalah kita bisa jualan
ya kita bisa memahami market kita seperti apa, kemudian kita punya skill jualan dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita sudah bisa jualan, kita bisa menjadi seorang reseller, ya teman-teman. Reseller apa bedanya dropship dan reseller? Dropship itu kita nggak ada stok produk, jadi produk tetap ada di supplier, ya. Nanti supplier yang akan ngirimin langsung produknya, seperti itu. Dengan nanti pengirimnya adalah kita, nama pengirimnya adalah kita. So kita tidak ada nyetok produk. Nah, setelah kita tahu misalnya, ya dengan sebenarnya ini sangat akurat apabila kita menggunakan coding yang tadi dicontohkan Pak Ono, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum bisa gitu, ya, itu bisa misalnya dengan misalnya gini. Oke, saya mau jualan hijab nih. Oke, saya akan reselleran hijab. Kemudian ternyata hijab yang paling laris itu adalah pasmina gitu, ya. Bukan yang bergo misalnya kayak gitu, ya, yang pasmina. Akhirnya kita bisa menjadi seorang reseller untuk hijab pasmina itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ya kita reseller itu misalnya, Mbak, saya mau ini ya, ambil yang pasmina langsung 100 seperti itu. Nah, itu pasti keuntungannya akan bisa lebih banyak dari sana. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi seorang reseller, maka teman-teman akan mempelajari yang namanya product storage, ya. Jadi penyimpanan untuk produk seperti itu. Jadi first in first out-nya harus diketahui, ya. Apabila teman-teman ini yang mau bisnis berhubungan dengan kuliner, ini harus sangat-sangat dipahami, ya. Kenapa? Karena kalau kuliner kan ada masa kadaluarsanya seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami di situ. Asalkan apa? Yang poin pertama sudah selesai, yaitu apa? Bisa menjadi seorang dropship atau makelaran dan kita belajar tentang jualan. Nah, kemudian yang ketiga, barulah saya mengajak, yuk kita bisa jadi business owner atau produsen. Kalau berpikiran saya mau jualan apa ya? Nah, itu kan akhirnya mulainya dari sini sebenarnya. Gitu. Kita bisa bikin brand baru, kita bisa kolaborasi dengan supplier kita. Misalnya gini, Mbak, aku mau dong dibikinin hijab, ya, misalnya Mbak Alia misalnya gitu. Mbak Alia yang bikinin, supplier kita ya, Mbak Alia misalnya gitu. Kemudian tapi pakai brandku ya, bisa boleh nggak Mbak? Nah, itu nanti bisa mulai di proses yang ketiga. Akhirnya pada proses itu kita bisa mulai belajar tentang bagaimana kita mengerti produk yang terbaik itu seperti apa, produksi, optimasinya, dan sebagainya itu dari sana. Barulah teman-teman bisa ketika memang sudah dapat cuannya banyak, untungnya banyak, ada uang dingin, bisa mulai dilakukan investasi seperti itu, ya. Mungkin bisa ke beberapa platform investasi yang ada, atau bahkan modalin temennya yang baru mau mulai bisnis. Ya, itu salah satu bentuk investasi, ya, dan lain-lainnya. Silahkan teman-teman bisa pahami ini, ya. Jadi bagi saya ketika kita menjadi seorang pengusaha pemula dan ini berkaitan dengan dunia digital, mulainya dari mana? 4 hal ini teman-teman harus bisa pahami seperti itu, ya. Dulu saya juga mulai dari sini, ya, dari yang pertama. Bahkan dulu kita juga dropshipan produk-produk apapun, ya. Itu kemudian saya dulu juga bermain impor gitu dari China seperti itu. Kita ambil barang dari sana dan itu kita lakukan dulu seperti itu. Nah, ini penjelasannya tadi, langsung saja ya, saya langsung mulai ke sini. Nah, biasanya orang bertanya, ya, strategi untuk kita bertahan di masa pandemi seperti apa ya, seperti itu kan. Apalagi kalau saya dekat dengan UMKM, banyak sekali yang bertanya tentang ini saya harus bagaimana, harus melakukan apa. Apalagi lagi ngetren kemarin ada yang namanya Gozali, ya, itu dia cuman selfie tiba-tiba langsung dapat miliaran seperti itu. Kemudian banyak sekali UKM itu yang bertanya ke saya, Mas, cara jualan di OpenSea gimana? Gitu. Nah, akhirnya saya selalu mengatakan bahwa yuk kita pahami dulu nih, kita lihat dari berita-beritanya, ya. Yang pertama adalah transaksi digital sampai e-commerce melesat di era pandemi. Ya, seperti yang disampaikan Pak Ono tadi, bahwa sudah bukan mungkin tidak berkurang, tapi berpindah tempat seperti itu. Dari yang dulu sebelum pandemi itu adalah offline, dan sekarang setelah pandemi itu online. Kemudian hingga Juli 2020 pendaftar bisnis online meningkat 38,3%. Luar biasa, ini banyak sekali, ya. Saya tuh ingat banget zaman dulu sebelum pandemi saya udah bilang tuh digital, saya sering setiap tahun tuh bikin digital marketing roadmap seperti itu, ya. Pada tahun itu tuh ngapain? Saya udah bilang ke UKM, Bu, ayo kita go online, harus go online. Kenapa? Ya karena ini sudah masanya seperti itu. Banyak yang mengatakan, ya saya mah offline aja udah cukup Mas, kayak gitu, buka warung aja udah cukup dan sebagainya. Akhirnya waktu pandemi datang jeder, ya, penjualannya nggak ada, ya, apalagi di Jogja. Saya di Jogja nih sekarang,
dan Jogja ya banyak bakpia gitu ya, dan bakpia yang beli adalah wisatawan. Waktu pandemi nggak ada wisatawan, akhirnya waduh heboh sekali kan. Akhirnya ya mau tidak mau kita harus go online ya, memanfaatkan platform-platform digital untuk kita aktivitas jualan. Kemudian, nah mindset awal UMKM go digital atau ketika kita pengusaha pemula akan go digital yaitu apa? Jangan membawa mindset offline ke online. Ini penting banget teman-teman. Kenapa? Contoh, saya jualan di pasar, ya. Saya jualan di pasar, mungkin baju misalnya seperti itu. Saya punya warung. Saya akan teriak-teriak kepada siapapun yang melewati daerah saya, betul ya. Misalnya ada adik-adik, kakek-kakek, nenek-nenek dan sebagainya, itu kita semua tawarin, ya. Tetapi kalau ke online, ya, itu apakah kita akan menawari semuanya? Ya, jawabannya adalah no. Kenapa? Karena online itu tidak ada batasnya. Ya, kita mau menawari orang yang ada mungkin di London, mau nawarin orang di Arab, mau nawarin orang dimanapun itu bisa, ya, dan tidak ada batasnya. Nah, mayoritas kesalahan yang terjadi akhirnya mengatakan, wah saya bisnisnya boncos, udah iklan dan sebagainya, itu terjadi karena apa? Kita tidak mendescribe market kita itu siapa, ya. Akhirnya kita harus batasi, betul nih teman-teman, ya market kita itu siapa. Nah, langkah pertama untuk memulai yaitu apa? Riset. Karena apa? No data sama dengan siap-siap gagal. Ya, seperti Pak Ono tadi sampaikan juga bahwa itu luar biasa. Hal-hal yang teman-teman bisa pahami di sana itu menjadi salah satu hal penting ya. Jadi itu next step-nya teman-teman harus belajar itu, tetap harus sih menurut saya. Karena itu sebuah skill penting dan wajib saat ini. Ya, tapi hal-hal yang teman-teman kalau belum bisa mulailah dari hal-hal yang kecil. Nah, contoh ini kita bisa lihat data dari sini ya, dari ini Januari 2021 seperti apa populasi dan sebagainya. Kemudian ini data-data yang sudah tersedia ya, teman-teman nanti bisa cari tuh di internet dari Wira Sosial, itu data-data yang teman-teman bisa pahami gitu. Kemudian saya selalu mengingatkan bahwa teman-teman kalau kita mau jadi pebisnis ya, kita mau jualan dikatakan berhasil jika apa? Laku ya. Bisnis kita bisa dikatakan berhasil jika laku. Nah, saya punya pertanyaan nih kepada teman-teman semua. Jika saya menjual pertama kali, maka saya akan menawarkan kepada, silahkan teman-teman jawab di kolom chat ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah customer atau pelanggan, seperti itu. Yang kedua adalah konsumen, atau yang ketiga adalah pembeli. Nah, jika saya menjual pertama kali, saya akan menawarkan kepada siapa? Silahkan teman-teman jawab di kolom chat yuk. Nah, ini seru nih. Saya pengen tahu, pengen lihat teman-teman. Ada yang ngotot, Mas itu semua sama. Nah, oke ya, ada customer, ada pembeli, ya orang terdekat, konsumen, pembeli, ya konsumen, pembeli, buyer dong, mantap itu. Ya konsumen, pembeli, oke, mantap. Nah kita pahami dulu teman-teman ya. Sering sekali ketika kita ada UKM yang coaching kepada saya hanya membahas hal ini dan mereka sudah bisa langsung meningkatkan penjualannya seperti itu. Kita pahami dulu dari yang tengah ya, yaitu apa? Konsumen. Konsumen itu bahasa dasarnya apa? Konsumsi ya. Konsumen itu berarti bahasa dasarnya adalah konsumsi. Berarti orang yang memakai, orang yang menggunakan. Seperti itu ya. Nah, kalau misal nih saya jualan bubur bayi di Bandung ya. Kalau saya jualan bubur bayi berarti orang yang mengkonsumsi siapa, teman-teman? Ya. Kalau saya jualan bubur bayi, konsumen saya itu siapa? Konsumen, orang yang mengkonsumsi, ya. Bayi ya. Thank you Mbak Putri Aura. Ya, bayi betul. Nah, berarti kalau tadi saya milih konsumen, saya nawarinya kepada bayi gitu, ya. Nah, benar nggak kalau kita lagi jualan bubur bayi itu nawarnya ke bayi? No. Yang beli siapa? Pembeli, orang tuanya. Yes, betul Mbak Alia. Ya, orang tuanya, ibunya, emaknya. Nah, emaknya itu siapa? Pembeli. Nah, gitu. So, hal-hal simpel seperti ini teman-teman harus pahami dulu ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mendescribe siapa yang kita sasar, siapa yang kita tuju, akhirnya marketing kita kurang bisa tepat seperti itu, ya. Nah, betul ya pembeli. Thank you teman-teman yang sudah jawab tuh. Nah, kemudian kalau pelanggan itu bahasa dasarnya adalah kalau kita tahu semuanya langganan gitu ya. Orang yang sudah beli dan beli lagi. Sedangkan di sini saya mengatakan bahwa menjual pertama kali. Nah, seperti itu. Silahkan teman-teman bisa kan waktunya sangat terbatas ya, teman-teman bisa pahami ini betul dan bisa dipraktekkan ke dalam usahanya teman-teman semua seperti itu. Nah, kemudian saya ingin bercerita sedikit tentang
konsep yang saya miliki yaitu adalah mindfulness marketing, sebuah konsep yang kita lakukan untuk bisa menjadi seorang marketer yang mindful seperti itu. Oke, lanjut. Semuanya bermula dari purpose ya teman-teman. Saya selalu bertanya, what is your purpose in life? Apa tujuan hidupnya teman-teman? Ya, kalau saya mengatakan bahwa tujuan saya adalah impact seperti itu. Ini salah satu contoh UKM yang kita bina waktu itu. Ini salah satu UKM dari Garut. Ya, beliau itu sebulan cuman laku 3-5 tumpeng sebulan, dan setelah ketemu sama kita pakai ilmu gratisan seperti itu ya, bisa laku sampai 3-5 per hari. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, dan ini ilmunya gratisan ya, teman-teman. Seperti itu. Di sini ada mengatakan, aduh ternyata emak-emak juga bisa ya, seperti itu. Ya, dan banyak sekali ya, teman-teman, ini ada salah satu beberapa hal. Nah, kemudian terakhir saya mau muterin ini aja sebentar. Ini kayaknya belum saya share screen ini ya. Pakai sound ya, tadi lupa. Oke, mungkin teman-teman tahu ada yang ini namanya Mas Andre, dia muncul di TikTok-nya teman-teman atau di Instagram-nya teman-teman ya. Kita akan coba lihat di sini. Resign dari suaranya udah muncul belum, Mas? Mungkin teman-teman bisa. Sudah ya? Sudah keluar, Pak. Oke, yuk kita lanjut. Startup bantuin Bapak jualan keripik pisang. Setelah 6 bulan kerja di startup bimbel online baru, karena satu dan lain hal akhirnya milih resign. Jadi tugasku di bagian produksi ini adalah bagian masak atau ngiris pisangnya, dan Bapak bagian goreng. Setelah dipasang dibawa ke rumah sebelah untuk dicuci dan digoreng. Oh iya, dicucinya ini 3 kali dengan air mengalir supaya bersih pisangnya dan lebih krenyes nanti saat digoreng. Nah, ini dia waktu dicuci. Nah, kita juga pakai minyak yang berkualitas supaya aman dan enak pasti pokoknya. Nah, ini Bapakku nih. Ini hasil keripik pisangnya kalau udah matang. Doain bisnis Bapakku supaya lancar ya. Kalau mau order boleh juga nih. Haha. Thank you. Oke, itu contohnya. Kemudian ini hasil dari dia halo, jualan. Mas Brian, halo teman-teman. Ini waktu kita ngobrol. Saya Muhammad Andre Irawan, biasa dipanggil Andre kalau orang yang lama-lama, tapi kalau yang tahu bisnis saya pasti manggilnya Irawan, Mas Irawan gitu ya. Saya lulusan UGM, dulu Mas Brian ini, Cat Brian ini adalah mentor paling penting menurut saya dalam mengembangkan bisnis gitu. Karena dari dulu saya yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang marketing, tentang gimana cara diferensiasi produkmu itu gimana sih, itu saya sering banget dulu itu ikut pelatihan-pelatihannya Mas Brian ini. Mulai dari yang tadi komunitas High-Entrepreneur, terus abis itu kita ada yang di BEM itu, abis itu di program mahasiswa wirausaha UGM, itu Mas Brian juga jadi mentor gitu. Jadi aku makasih banget nih udah dikasih waktu Mas Brian dan teman UKM untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Oke, itu beberapa kata-kata dari anak muda yang teman-teman bisa praktekin juga nantinya, seperti itu. Waktu saya udah habis ya, Pak Andi ya. Wah, ini kebetulan Pak sudah Mas ya. Kalau saya sudah. jadi Mas ya, sudah Mas aja lah ya. Mas ya, oke. Aja ya Mas ya. Iya. saja ya. Siap, Kapten Brian. Oke, ya sudah, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Ya, nanti silakan kita bisa lanjut tanya jawab. Terakhir saya selalu mengatakan bahwa semua itu bisa dan mungkin ya, atas yang izin yang di atas. Sekarang tinggal maukah kita. Kalau kita mau, kita harus action mulai sekarang ya. Mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu, silahkan manfaatkan. Kuncinya apa? Jangan banyak scroll. Karena scrolling itu tuh salah satu yang membunuh kita ya teman-teman ya. Kita TikTokan, Instagraman, tiba-tiba 5 jam udah berlalu dan itu membunuh waktu kita. So, thank you teman-teman. Mohon maaf apabila ada salahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa sekali Mas Brian ya. Terima kasih ya. Semakin menarik ternyata ya. Jadi Pak Ono sudah, Mas Brian sudah, teknologinya sudah. Semangatnya dari Mas Brian, bagaimana cara masuknya, bagaimana cara survive-nya, bagaimana mindset-nya juga sudah. Rasanya semakin panas, tetapi supaya menghangatkan suasana ini kelihatannya kita agak a little break sambil berfoto dulu tentunya ya. Karena kan katanya juga berfoto itu
bikin badan tambah sehat ya. Jadi saya coba serahkan ke Mbak Sarah ya. Silakan Mbak Sarah untuk bisa dipandu. Saya mengingatkan buat rekan-rekan yang sudah mulai penasaran boleh mengajukan pertanyaan langsung ke narasumber. Ada Pak Ono, Mas Brian, atau juga bisa melalui saya sambil diketikkan di chatnya. Monggo Mbak Sarah, saya serahkan. Oke, terima kasih Pak Andi. Sebentar ya, diambil alih dulu. Tampaknya ada yang tegang, ada yang mulai segala macam. Biasanya kalau misalkan diajak foto, biasanya semangat lagi nih. Tentunya banyak orang-orang narsis di sini ya pastinya. Oke, mohon untuk on videonya, teman-teman. Audionya tetap off. Oke, siap untuk foto? Siapkan ekspresi terbaik, Bu. Boleh nyengir ataupun apapun. Udah pada mandi kan semuanya? Oke, siap? Ya. Oke, pertama, 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, sekarang Kita masuk tanya jawab saja. Kalau ke chat saya sepertinya belum ada yang masuk. Barangkali ke Pak Ono atau Mas Brian sudah ada yang masuk pertanyaan. Kelewat. Saya kelewat, nggak sempat perhatiin. Untuk Mas Brian ada? Adakah? Ini sepertinya ada nih. Saya tadi sempat lihat nih di kolom chat ya. Oke. Pertanyaan dari ini ada M. Tirta Pratama Sitompul ya. Untuk riset lapangan gimana Pak Bri? Oke, langsung dijawab nih ya berarti ya. Ya, monggo Pak, Mas. Ya riset lapangan ya betul. Kalau saya gini, kemarin sempat kita lagi ada training dengan salah satu UKM yang omsetnya udah lumayan juga ya, di atas 5M per tahun juga. Mereka punya karyawan dan tim marketingnya di sana. Hal pertama yang saya lakukan bagi mereka adalah saya kasih gerobak cilok. Dan tim marketingnya itu saya suruh jalan dengan jualan cilok seperti itu. Karena apa? Ketika kita akan melakukan riset lapangan, otomatis kita harus merasakan dulu dan harus mengetahui betul siapa marketnya. Seperti itu ya. Banyak yang mengatakan kemarin akhirnya jualan cilok itu kan, oh ternyata asumsi kita salah ya dan sebagainya. Nah itu yang biasanya terjadi di kita sedang menjalankan usaha itu adalah asumsi. Ya, karena apa? Asumsi itu bahkan biasanya salah. Kalau teman-teman sering bikin konten, ya teman-teman bikin konten di digital itu, kalau menurut kita itu bagus, tapi sebenarnya ternyata engagement-nya kecil. Nah itu sering sekali juga terjadi yang seperti itu ya. Mungkin Pak Ono juga bisa lebih berkaitan dengan hal teknis, hitungannya seperti apa itu lebih tahu ya. Seperti itu. Jadi untuk riset lapangan ya teman-teman harus benar-benar terjun. Waktu itu ada salah satu klien kita juga di daerah Jogja Selatan, dia mau bikin warung makan, kemudian dia di dekat pantai Parangtritis, dia punya lahan seluas sekitar 2 hektar seperti itu, kemudian nanya mau dipakai apa ya, seperti itu. Kemudian saya bilang ke mereka, coba tolong kasih report ke kita dulu, di sana itu trafficnya di mana, seperti itu. Apakah di pantai atau di mana? Kemudian yang kedua, ada nggak warung makan yang udah rame di sana? Kemudian dia cerita, ada Mas warung bebek, kenapa kok itu rame? Waduh nggak tahu, coba kamu jajan ke sana, gitu ya, rasakan, kemudian kamu amati aja seperti itu, apa yang terjadi di sana dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kan kita jadi tahu apa kita akan menjalankan usaha apa dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan ke chat personal ke saya ya. Gimana cara dimentorin Mas Budi? Silakan DM Instagram aja teman-teman. Nanti kita bisa discuss on Instagram aja. Oke, mungkin gitu Pak Andi. Baik, Mas Brian. Kalau di Pak Ono sudah ada Pak yang nyangkut? Ada. Ada. Ya mudah-mudahan banyak sih stres gue lihat. Pilih aja Pak yang kira-kira ya menarik. Oke. Saya lagi nggak baca dia, tapi kira-kira gini lah. Salah satu pertanyaan yang saya baca kira-kira gini. Saya lagi ngobrol atau chatting bisa pakai WhatsApp, pakai apa segala macam. Kok tiba-tiba muncul iklan yang sesuai dengan saya yang chat ya? Seru. Anda bisa tes nih kayak gini. Ini kalau mau iseng ya. Kalau mau iseng bisa ngetesnya kayak gini caranya. Coba bikin grup WhatsApp baru aja. Terus coba chat sesuatu yang nggak pernah kita obrolin sebelumnya.
nanti biasanya akan keluar iklan di Facebook sesuai dengan apa yang obrolan di chat. Kenapa itu sampai terjadi? Karena sebenarnya metaverse itu kan yang punya WhatsApp juga, yang punya Facebook juga. Jadi sebetulnya apa yang kita chat dimonitor sih sebenarnya. Jadi yang namanya digital ekonomi itu sebetulnya ekonomi mata-mata, karena dia memata-matai apa yang kita lakukan, udah gitu diklasifikasi terus jadiin iklan. Mudah-mudahan Anda tidak sakit hati. Itu yang pertama ya. Jadi poinnya itu. Nah, sekarang yang satu lagi, simple aja pertanyaannya, private langsung ke saya, lupa tadi namanya siapa. Tapi intinya gimana? Intinya adalah gimana caranya, sama dengan Mas Brian sih sebenarnya, kalau pengen belajar gimana caranya ke Ono. Nah, kalau ini bisa gratis. Kacau, Ono mah gratis banget, kacau sih Ono mah. Saya share screen aja ya. Sorry, salah. Share screen aja. Anda bisa masuk ke ini sekalian buat ngasih tahu ke teman-teman LPKIA sih. Jadi saya kebetulan wakil rektor di ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kita bikin situs namanya Open Course ITTS ACID. Ini free, gratis. Anda bisa register di situs ini, nggak usah bayar apa-apa. Dan di sini ada kuliah-kuliah yang Anda butuhin seperti yang tadi. Ini minta maaf nih, gue lagi ngomong di LPKIA kan, gue jadi iklan ITTS, tapi ini free, gratis, nggak apa-apa. Di sini ada kuliah yang Anda butuhin yang tadi ya, yang data engineering tuh, yang ini maksudnya kuliahnya. Ini free, dan saya agak ekstrim, saya wakil rektor yang rada gila. Di bawah sini, kalau Anda berhasil menyelesaikan kuliah dengan baik, bisa download sertifikatnya free juga. Ini saya kasih lihat aja berapa orang. Ini ada sekitar 6.000 orang sekarang, dan hanya 16 orang yang berhasil dapat nilai di atas 90, dapat sertifikat free, bisa di-download free kayak gini. Ini dari sisi kuliah ya. Kuliahnya free, bisa diambil, dan ini bisa ditransfer jadi kredit S1 kalau mau. Kalau mau lihat yang lain, banyak saya share video-video saya di YouTube, free juga bisa diakses. Ini buat masukan buat teman-teman LPKIA, kalau mau iseng banget bisa kayak saya juga sih. Kita bisa lepasin aja semua ilmu free. Nanti kita bisa dapat mahasiswa yang bagus banget gitu. Sorry Pak Andi, ini jadi iklan gue. Jadi pesan sponsor Pak ya. Tapi sponsornya free semua kok. Tapi kan yang penting ilmunya ya Pak ya. Iya. Berbagi ilmu. Iya. Oke. Ini semakin menarik sepertinya. Ini saya jadi ngerjain juga Pak Ono dan Mas Brian tadi, mohon dicatat tadi nama-namanya, karena mungkin yang bertanya itu berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Jadi nanti buat teman-teman yang lain juga kalau mau bertanya ketika pemaparan boleh ya, karena masih ada 2 pemateri lagi nanti yang akan kita masukkan setelah ini. Jadi kita masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada pertanyaan lagi yang perlu dijawab? Ada? Ada di chat room. Coba kita lihat. Alia M. Tirta. Coba. Waduh. Alia. Nah, Alia. Bentar. Alia. Halo Kak, saya Alia dari IDL PKIA, mau tanya untuk Kak Brian. Sekarang baru mau mulai bisnis lagi nih setelah berhenti. Nah, mau buat brand sendiri, kemudian apa yang harus dilakukan? Jadi dia sudah punya bisnis, jadi ini dari IDL PKIA, kemudian sempat berhenti dan dia mau mulai lagi. Jadi jatuh mungkin atau ingin bangun lagi, kira-kira tips triknya seperti apa? Oke, thank you Mbak Alia ya. Yang pertama, start with why sih. Selalu ada buku bagus tuh namanya Start with Why ya. Mbak Alia harus pahami betul. Kenapa kok kemarin jatuh dan berhenti, dan ini kenapa akan mulai lagi. Takutnya nanti ini mulai karena slow gitu ya, apa nggak ada kerjaan, akhirnya udah mulai bisnis lagi, ntar masuk kuliah sibuk lagi, nggak bisnis lagi. Nah itu jangan seperti itu, tapi cari tahu why-nya dulu ya, kenapa kalian Mbak Alia harus melakukan itu dari segi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada namanya, kalau produk itu produk penetrasi, produk unggulan ya. Produk penetrasi itu adalah produk yang paling diterima oleh market, dan kuncinya apa, Mbak Alia itu harus belajar jualan dulu. Kalau bagi saya ya
yang penting bisa jualan dulu, karena ini bukan digital startup yang kita goals-nya mencari investor atau mungkin IPO dan sebagainya ya. Tapi ini adalah bisnis konvensional yang tujuannya adalah cuan gitu ya, uang cepat seperti itu. Kita cash-nya harus cepat. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah cari produk yang paling mudah untuk dijual apa, sesuai dengan passion-nya Mbak Alia. Kalau bisa sudah tahu passion-nya apa, seperti itu. Jangan sampai misalnya saya tuh karena suka sebenarnya tentang beauty, tapi saya jualan alat pancing. Nah, itu kita tidak melakukan dengan passionate ya, tidak melakukan dengan senang hati. Akhirnya nanti berhenti lagi. So yang pertama cari why-nya, kemudian kalau sudah tahu passionnya apa, kemudian cari produk yang paling gampang dijual seperti itu. Kemudian silahkan dijual ya, cari tahu marketnya apa, kebutuhannya apa. Bagus banget nanti data-data penjualan dan sebagainya itu dimasukkan ke Excel kayak tadi ya, ke Pak Ono tadi mencontohkan juga cara pakai Orange tadi, dan itu bisa untuk menentukan nih produk selanjutnya yang akan dikembangkan apa. Seperti itu. Kalau ngomongin brandingnya itu akan menyesuaikan sih, insya Allah gitu ya teman-teman. Branding itu tidak harus ngurusin branding, logo kayak gitu-gitu, jangan dulu, jangan terlalu fokusnya ke sana. Tapi yang penting adalah salesnya dulu. Seperti itu kalau saya ya, karena banyak sekali itu orang mulai dari produk dan mulai dari branding, endingnya adalah bisnisnya berhenti karena belum bisa menentukan siapa marketnya. Begitu. Tapi yang mulai dari jualan ada untungnya, kemudian uang diputar, itu bisa. Mungkin nanti bisa lanjut discuss by DM Instagram ya. Thank you. Mas Brian, satu terakhir nih menarik buat Pak Ono. Ada pertanyaan dari M. Tirta Pratama. Singkat saja Pak, ya. Tapi pertanyaannya menarik. Apakah kita bisa menggunakan data online untuk dijadikan data riset? Bisa. Jawabnya singkat juga bisa. Bisa banget. Jadi singkat juga ya. Sedikit mungkin Pak, beberapa ya clue gitu. Bisanya bisa legal atau ilegal. Nah itu kira-kira kan kadang-kadang ya kalau kita main ITE ya serem juga gitu Pak. Intinya gini lah. Kalau mau belajar aja ada Kaggle segala macam, ada dataset yang bisa kita ambil buat belajar. Kebetulan juga kayak jakarta.go.id punya dataset yang bisa kita ambil. Free semuanya dan legal semua. Nah intinya kalau kita mau pakai data online yang agak berbahaya, intinya buangin segala macam yang sifatnya private. Misalnya nama, nomor telepon, dibuangin semua supaya identitas orang hilang. Nah kalau udah kayak gitu aman juga sih. Aman-aman aja sih. Okay. Saya juga kayak gitu soalnya. Oh gitu. Ikutan lah. Parah gue. Bukan rahasia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ono, Mas Brian. Kita lanjut dulu sesi berikutnya, sebenarnya menarik ini untuk selalu kita bahas. Thank you. Moderator juga diingatkan masih ada selanjutnya. Baik, kita berpindah dulu ke pembicara berikutnya karena waktunya sekarang sudah masuk ke Sri Kandi. Tadi kan para pria. Nah, sekarang kita beri